Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ari 59, media informasi terpercaya. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, kami menginformasikan pentingnya penyelesaian formasi ASN dan P3K pada tahun 2024, tantangan dan harapan. Bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar Bapak Ibu mendapatkan info-info terbaru dari channel kami. Berikut informasi lengkapnya. Tahun 2024 merupakan tahun penentuan dalam penyelesaian masalah tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebagaimana diketahui, sejak Undang-Undang ASN tahun 2005 berlaku, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengangkat tenaga honorer menjadi ASN atau P3K. Namun tantangan besar tetap ada, terutama bagi daerah yang tidak memenuhi kuota formasi yang telah ditentukan. Di tengah upaya tersebut, banyak tenaga honorer yang kini berharap dapat diangkat sebagai P3K di akhir tahun ini. Namun, ada kekhawatiran besar terkait dengan formasi yang kurang mencukupi, serta masalah lainnya seperti kualifikasi pendidikan yang diturunkan. Beberapa tenaga honorer yang sebelumnya diharapkan dapat diangkat berdasarkan gelar pendidikan S1 atau S2, harus menerima kenyataan bahwa mereka diprioritaskan dengan kualifikasi pendidikan yang lebih rendah, bahkan hingga SMA. Hal ini memunculkan pertanyaan besar, apakah ada kesempatan bagi mereka untuk melanjutkan karir sesuai dengan pendidikan terakhir di masa depan. Sebagai contoh, bagi tenaga honorer tidak bisa memenuhi kuota formasi yang ditentukan pada tahun 2024, pemerintah berencana menyediakan opsi formasi paruh waktu. Ini membuka peluang bagi tenaga honorer yang tidak terakomodir dalam seleksi P3K untuk tetap berkontribusi dalam sektor pemerintahan. Jaminan NIP BKN. Apa yang perlu diketahui? Salah satu topik yang sedang banyak dibincangkan adalah jaminan NIP bagi peserta yang gagal dalam seleksi kompetensi P3K. Terkait hal ini, Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan kepastian bahwa peserta yang gagal dalam seleksi kompetensi P3K akan tetap mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP. Hal ini tentu saja memberikan harapan baru bagi mereka yang sebelumnya merasa khawatir mengenai masa depan karir mereka di pemerintahan. Namun perlu dicatat bahwa meskipun NIP diberikan, itu tidak berarti mereka akan langsung terjamin untuk diangkat menjadi pegawai tetap dengan gaji seperti atau setara P3K. Bapak Ibu yang berbahagia, NIP lebih merupakan langkah administratif yang menunjukkan status mereka dalam sistem kepegawaian. Namun, penetapan dan penggajian akan disesuaikan dengan peraturan lebih lanjut yang sedang disusun. Mewujudkan ASN yang lebih profesional dan terakreditasi. Pemerintah pun tidak tinggal diam dengan berbagai tantangan ini. Program pengangkatan P3K dan pengaturan formasi ASN menjadi sangat penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan lancar. Meski berbagai regulasi dan peraturan sudah diterbitkan, beberapa tantangan tetap ada, seperti kebutuhan untuk menyesuaikan dan kondisi daerah, dan kebutuhan spesifik yang dimiliki masing-masing instansi. Penting juga untuk memikirkan jaminan perlindungan bagi ASN, serta bagaimana pemerintah dapat memaksimalkan potensi para guru dan tenaga kesehatan yang sudah terdaftar,
sekaligus menjaga pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan di seluruh Indonesia. Dengan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen yang kuat untuk mengangkat tenaga honorer secara profesional, Indonesia dapat berharap untuk memiliki aparat pemerintahan yang lebih berkualitas, yang akan mendorong kemajuan dan pelayanan publik yang lebih baik di masa depan. Harapan bagi ASN dan P3K. Mengakhiri tahun 2024 dengan tuntas dalam penyelesaian pengangkatan ASN dan P3K adalah sebuah tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Pemerintah telah berusaha keras untuk menciptakan sistem yang adil dan transparan. Semoga seluruh tenaga honorer, khususnya mereka yang sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, dapat melihat hasil dari perjuangan mereka dalam bentuk kepastian status kepegawaian dan kesejahteraan yang lebih baik. Dengan langkah-langkah yang lebih tepat sasaran, kita semua berharap bahwa sistem kepegawaian di Indonesia akan semakin profesional dan mampu memberikan kontribusi besar bagi kemajuan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.